Selamat datang Jemaah City Blessing. Sesaat lagi kita akan beribadah online. Namun sebelumnya, mari kita simak pengumuman dalam sepekan. Minggu depan kita masih akan beribadah online, tetapi lewat aplikasi Zoom. Ibadah melalui Zoom diadakan di minggu pertama setiap bulannya. Jemaah sekalian, mari ambil waktu sejenak untuk memberikan persembahan di rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Gereja. Informasi nomor rekening ada di WhatsApp gereja. Pastor Yosi mengajak setiap jemaat untuk dapat berdoa bersama lewat aplikasi Zoom atau doa bersama secara pertemuan online. Sebelum beribadah, mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, marilah beribadah dengan fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain, karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, ajaklah keluarga Anda di rumah atau bagikan link ibadah online ini agar keluarga Anda dimanapun dapat beribadah online bersama. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita berkumpul hari ini untuk bersama-sama beribadah. Saya yakin semua rindu untuk beribadah bersama di gereja ini. Tapi saya percaya semua ada waktunya, Tuhan akan menyediakan terbaik bagi umatnya. Pagi hari ini kita mau sama-sama berikan yang terbaik, kita mau sama-sama beribadah, bersekutu, walaupun online tapi saya percaya Allah hadir. Mari kita buka ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Penyertaan-Mu hari-hari kami lalui bersama dengan Engkau adalah hari-hari yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan terus menjadi jawaban yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau, untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Bahkan mengambil waktu yang terbaik untuk kami duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapan Tuhan ada atas ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibagikan hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Setiap lirik-lirik dari pujian yang kami nyanyikan keluar dari mulut kami dengan kesungguhan hati, menjadi kekuatan bagi hati kami, hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Surga nama Tuhan, amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
Shalom, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih, selamat berjumpa kembali. Di akhir bulan Mei ini, kita akan bersama-sama melalui ibadah yang luar biasa. Tentunya ketika saudara mempersiapkan hati dan pikiran untuk ditaburi oleh benih-benih yang hidup, yaitu benih-benih firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya ajak kita semua dengan sikap berdoa, kita sama-sama datang kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Berkata-kata bagi setiap kami Tuhan, ketika kami memasuki tema besar kami pengharapan, dan subtema kami adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami menangkap isi hatimu di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kami tidak diintimidasi, tapi sebaliknya kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, seperti di dalam doa tadi saya menyebutkan tema kita masih pengharapan, expectation saudaraku. Kemudian kita memasuki subtema untuk gereja kita. Subtemanya 4 bulan ini adalah God's plan atau rencana Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam pengharapan, ada rencana Tuhan yang Tuhan gulirkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini kita akan belajar dan berbicara. Kalau minggu yang lalu Pak Audris menyampaikan firman Tuhan tentang brief faith, tentang iman yang boleh menghadapi semua tantangan dan melaluinya. Hari ini saya akan menyampaikan merupakan sambungan dari yang dulu pernah saya sampaikan tentang 10 pengintai dan 2 pengintai, 12 pengintai sebenarnya, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 oleh karena sikap mereka. Dan hari ini judulnya saya berikan New Era atau era baru. Apakah dari 10 pengintai itu nanti yang siap memasuki era baru di zamannya itu yang mana? Dan lalu kita akan aplikasikan di dalam kehidupan kita bahwa kita termasuk pribadi-pribadi yang memang siap dan dipersiapkan untuk memasuki era yang baru itu. Puji Tuhan, saudara. Kita akan lanjutkan, ya, judulnya adalah New Era atau era baru, dan kita akan membaca dulu firman Tuhan di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang ke-25, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Saudara dan saya tahu pengintaiannya dilakukan selama 40 hari. Tidak cepat, juga tidak lama, saudara. Waktu yang cukup untuk melakukan pengintaian. Ayat yang ke-26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, yaitu Musa dan Harun, dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka mengintai, mereka membawa bukti-bukti sebagai upaya atau melaksanakan tugas pengintaian itu, yaitu hasil-hasilnya dibawa pulang dan ditunjukkan kepada pemimpinnya, yaitu Musa dan Harun dan segenap umat yang pada waktu itu ada di situ. Kita akan lanjut di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27, saudara. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana engkau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya orang yang diam di negeri itu
kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Wow, ini merupakan laporan dari apa yang mereka lihat, saudaraku. Data yang pertama, datanya netral, artinya sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Tapi data yang berikutnya akan mengandung sesuatu yang tendensius, saudaraku. Ya, bahwa dinyatakan sesuatu yang sebenarnya membuat kalau orang banyak atau orang biasa, wah, kira-kira bisa masuk ke sana. Begitu, saudara. Ayat yang ke-29 di Bilangan 13 ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi Sungai Yordan. Ini semua diungkapkan karena kalau kita masuk ke tanah perjanjian itu harus nyebrang dulu Sungai Yordan. Ya, ini fakta-faktanya. Nah, yang ke-30, saudaraku. Ini giliran Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini yang diucapkan oleh Kaleb, saudara. Jadi ingin mengembalikan sesuatu yang bersifat discourage, sesuatu yang bersifat untuk mematikan, melumpuhkan. Lalu Kaleb untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat encourage, mendorong, dan mempunyai pengharapan dan kepastian untuk bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kenapa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, dari mana mengukurnya, saudaranya? Mungkin mengukurnya dari ukuran badan, ukuran tubuh. Boleh jadi 10 pengintai tadi menyampaikan analisanya begitu dia melihat, lalu membandingkan sesuatu yang nampak. Lalu mereka mempunyai sebuah analisa yang disampaikan bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Apa yang disampaikan oleh Kaleb coba ditimpa kembali oleh 10 pengintai tadi. Wah, ini baru akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan saja, mereka tidak bisa sehati, saudaraku. Saudara pernah nggak di dalam kelompok kita, apapun nama kelompok itu, lalu akan mencapai tujuan apapun lah, saudaraku. Tiba-tiba pada saat kita melalui tahapan mengatur orang-orang dipilih, yang dipilih itu level pemimpin. Mereka berbahasa tentunya yang disebut dengan opinion leader, saudara. Kemudian ketika dia mengamati sesuatu, lalu mengolahnya, lalu menyampaikan datanya dengan bahasa dan motivasi yang berbeda, saudara. Dari 12 itu 2:10, artinya 1:5. Rasionya atau perbandingannya 1:5. Tadi 2 kali yang 10 sudah menyampaikan itu, yang 2 tadi yang diwakili Kaleb baru 1 menyampaikan itu. Coba catatan berikutnya apa yang dikatakan ini di Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Wah, kabar apa, saudaraku? Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, tentu ini
membuat banyak orang yang mereka sedikit kekurangan air saja mereka sudah teriak. Mereka tidak makan daging aja mereka teriak. Mereka sedikit lapar aja mereka teriak. Apalagi diberi gambaran seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Kita lanjutkan sekarang. Ini yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi. Ini kelihatannya mereka yang 10 pengintai ini punya karunia untuk memperbesar apa yang dia lihat. Saudaraku ya. Saudara dan saya jangan punya karunia semacam itu ya. Just kidding lah saudaraku ya. Artinya kita tidak mau mengatakan sesuatu yang mendiscourage, yang melemahkan semangat, melemahkan iman, melemahkan kepercayaan. Tetapi sebaliknya, kita ingin seperti Kaleb tadi yang berani menyatakan bahwa tidak, kita akan maju dan kita akan memasuki daerah itu. Oh haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya kita mempunyai sikap hidup atas dasar apa yang firman Tuhan katakan. Makanya begitu penting saudaraku kita untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Dan orang-orang ini apakah mereka tidak mengenal firman Tuhan? Saya tidak tahu persis. Tapi berapa lama mereka mengikuti Musa dan Harun saudaraku? Hampir-hampir 40 tahun. Ya, waktu yang tidak sebentar. Waktu yang cukup lama. Tetapi persoalannya bukan lama atau sebentar. Persoalannya ada nggak kemauan, kepekaan untuk belajar dari situ. Ya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, ini tentu akan menjadi catatan kita semua juga kan. Coba kita baca di ayat yang 33 lebih parah lagi. Saudara. Dikatakan begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Jadi dikatakan orang yang makan orang-orang yang tinggi-tinggi. Lalu ditambahin lagi orang-orang raksasa, mungkin benar, orang raksasa, ya. Tetapi mereka melihat bukan yang dilihat Tuhan, mereka melihat yang dilihat manusia, dan pegangan mereka hanyalah sekedar apa yang dipandang di depan mata. Dia tidak belajar memandang apa yang Tuhan pernah lakukan lewat kehidupan mereka, membuka laut emerald, menyeberangkan, menyelamatkan, dan menghanyutkan pasukan Mesir itu dan melumpuhkan mereka semua dari kejaran pasukan dari Mesir itu. Mereka nggak tahu, nggak ingat itu bukan saudara. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami dikatakan seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi membandingkan atau menjudge dirinya sendiri itu begitu kecil seperti belalang yang mudah diperlakukan oleh orang raksasa itu, bisa diinjak, bisa ditangkap, bisa dipermainkan, dan bisa dilakukan apa saja. Kasihan ini, ya. Nah, oke, itu tadi bacaan-bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama. Sekarang kita akan lihat perbedaan utama di dalam sikap. Satu-satunya perbedaan antara mereka yang menyampaikan laporan mayoritas dan minoritas adalah dari faktor internal. Saudara, kita sering belajar kalau menganalisa sesuatu, ini pasti ada faktor internal, ada faktor eksternal. Tetapi ini faktor internal. Faktor internal. Laporan yang berbeda mencerminkan sikap yang bertentangan. Sikap yang bertentangan terhadap apa? Terhadap tanah. Tanah yang Tuhan sudah sampaikan. Yang kedua, terhadap janji-janji Allah. Apa janji Tuhan? Kamu akan masuk ke tanah itu. Tapi mereka bertentangan dengan itu. Yang ketiga, orang-orang Kanaan.
orang-orang Kanaan itu akan diserahkan kepada umat Tuhan. Tetapi mereka menentang hal itu. Orang-orang Kanaan yang mereka lihat. Kemudian Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan janji itu. Dan yang kelima, diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk bertentangan dengan tubuh Kristus atau kesatuan, unity yang ada itu mencoba dipecah oleh karena sikap yang bertentangan itu. Dari materi soal tanah, soal janji-janji Allah, orang-orang di Kanaan, Tuhan sendiri, dan diri mereka sendiri. Ada 5 hal sebenarnya yang kita bisa temukan di sini. Nah, sekarang pertimbangkan sikap mayoritas yang berikut ini, saudara. Yang pertama, mereka tidak takut Allah lagi. Mereka tidak takut Allah bahwa Allah yang menyertai mereka selama ini, membebaskan, menolong, mencukupkan air, mencukupkan makanan, ada air, ada makanan dari mana yang turun dari langit. Mereka lupakan itu semua. Dan pada prinsipnya memang orang-orang yang demikian itu ingin sebenarnya mendapat hasil dengan cara yang mudah dan cepat. Hati-hati, semua ada prosesnya. Bukan berarti Tuhan mempersulit, tetapi kalau sebuah proses harus dilalui, Tuhan mau kita semua melalui supaya apa? Supaya merendahkan hati kita. Bukan begitu kan? Catatan di Alkitab, saudaraku. Yang kedua, pertimbangan sikap mayoritas ini masih. Yang kedua, percaya bahwa di tanah itu tidak ada masa depan. Wah, orang yang besar-besar, tinggi-tinggi, makan orang, kita ini seperti belalang. Loh, kok pesimis begitu? Itu yang terjadi, saudara. Mereka percaya di tanah itu tidak ada masa depan, padahal berlimpah susu dan madu. Yang ketiga, menampilkan jiwa pengecut yang didasarkan rasa takut. Padahal terus terang aja mereka, waduh kami takut deh. Sekarang siapa yang berani ya? Kaleb dengan Yosua, udah kami ikut aja. Kamu mau dipimpin, selesai. Tapi tidak. Mereka tidak mau ketahuan kalau mereka takut sebenarnya. Mereka mencoba mencari alasan pembenaran bahwa faktanya memang begitu. Dan mencoba mempengaruhi sebanyak mungkin orang, supaya sebanyak mungkin orang mendukung apa yang menjadi pernyataannya. Tetapi Tuhan tidak ditentukan oleh jumlah orang. Tuhan ditentukan oleh kebenaran. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, mengabaikan Tuhan dalam laporan mereka. Mana itu yang menyangkut Tuhan? Mana itu janji-janji Tuhan? Mana itu firman Tuhan? Mana itu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib? Mereka mengabaikan Tuhan. Yang kelima, mereka menderita sindrom belalang. Grasshopper complex, sindrom belalang. Jadi mereka mengidentifikasikan dirinya seperti belalang. Ya, apa yang mereka ucapkan, kata Tuhan terjadilah seperti itu. Makanya saudaraku berhati-hati dengan ucapan kita ya. Nah itu tadi pertimbangan sikap mayoritas. Nah, kita akan lihat. 10 penentang ini menyebarkan kecemasan ke seluruh perkemahan Israel. Sikap busuk mereka menginfeksi seluruh jemaat hingga penularan spiritual ini tidak bisa diatasi. Jadi seperti penyakit begitu. Begitu berkumpul kemudian menyebar. Jangan-jangan mirip-mirip pandemi seperti ini. Kalau dulu pandeminya pandemi ketakutan, oleh karena siap mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah perjanjian, sekarang ini pandeminya pandemi oleh karena virus. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh terintimidasi dengan itu. Kemudian
Perhatikan siapa yang disalahkan atas tanggapan negatif dari mereka itu, dari bangsa itu. Saudara-saudara kita telah mengecilkan hati kita, mengatakan orang-orang lebih besar dan lebih tinggi dari kita. Nah, itu dicatat ulang, saudaraku, di dalam Ulangan 1 ayat 28. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Wah, ini kan jadi hiperbol, saudara ya. Membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan fakta. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana, orang-orang raksasa itu di sana. Bukannya makin berani, makin kecil, saudara. Ya. Kenapa? Karena biasa hidup itu atau meresponi hidup atau menyikapi hidup, melakukan pendekatannya itu dengan bersungut-sungut. Pendekatannya itu tidak berharap kepada Tuhan. Pendekatannya itu lebih baik bersungut-sungut atau mengutuk atau ngomel atau mengatakan sesuatu yang bersifat provokasi. Itu akan menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, jadi melalui laporan negatif yang mayoritas tadi, ini tugas yang lama ini merampas hampir 2 juta orang dari warisan mereka di Kanaan. Waduh, sayang sekali ya. Melalui pengaruh beracun mereka, orang-orang Israel merasa perlu kembali kepada gurun untuk mati di sana. Dan Tuhan dianggap lalai menggenapi janji-janjinya bagi orang-orang pilihan selama 40 tahun. Yang penuh frustasi apabila mereka mendengarkan yang minoritas. Itu tentu akan berbeda, saudara. Ini sudah sejauh ini perjalanan selama 40 tahun. Mereka mengalami pasang surut hubungannya dengan Tuhan, tetapi mereka tidak pernah belajar atau mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan perhatian Tuhan selama di padang gurun yang banyak tantangannya itu. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kita teridentifikasi seperti yang 10 mayoritas tadi, saudara? Atau nanti kita akan lihat yang berikutnya, kita akan pertimbangkan sikap mereka yang jauh lebih baik, yaitu 2 pemimpin yang mengintai itu. Ada 5 hal pula yang kita mau lihat, saudara. Yang pertama, mentaati hukum. Apa hukum Tuhan? Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti mengenapinya. Yes, kita akan masuk, kita akan maju. Kemudian yang kedua, bersikeras bahwa mereka harus masuk dan memiliki tanah itu. Mereka bersikeras bahwa tidak, kita harus masuk karena janji Tuhan itu ini. Janji Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk masuk ke apapun yang kita lihat. Jadi Yosua dan Kaleb itu mempunyai sikap hidup dan melakukan pendekatan itu atas dasar kepercayaannya kepada Tuhan, atas dasar harapannya kepada Tuhan. Karena kalau rencana Tuhan masuk, mereka pasti masuk. Betapapun tantangan itu ada. Yang ketiga, menunjukkan keberanian yang berakar pada iman. Jadi tidak sembarang berani, tidak hantam kromo dalam bahasa Indonesianya, tidak nekat, asal nekat, tetapi keberanian atas dasar iman. Yaitu iman akan janji Tuhan yang telah dijanjikan. Yang keempat, merasa tenang karena ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menolong mereka untuk mengambil keputusan, dan Tuhan juga yang menyelamatkan mereka. Haleluya. Yang kelima, melihat diri sendiri dalam hubungan intim dengan Tuhan, bukan melihat diri sendiri atas dasar fakta di sana besar di sini kecil.
lalu mengidentifikasi diri seperti belalang. No, tidak pernah itu dilakukan oleh dua pengintai ini yang merupakan suara minoritas, tapi suara yang membangun keberanian dan membangkitkan untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara, jangan kita gentar oleh karena suara mayoritas. Jangan gentar karena itu. Kalau di pihak kita ada Tuhan, walaupun suaranya minoritas, tapi kita percaya Tuhan bersama dengan kita. God be with us. Amin, saudara ya. Puji Tuhan. Kita akan lanjut. Akibat yang ditimbulkan apa, saudara? Kaleb dan Yosua tetap hidup untuk memasuki era yang baru. Mereka generasi yang memberitakan kabar buruk tadi, yang mayoritas tadi, mereka tertinggal. Mereka tidak memasuki tanah perjanjian. Sedangkan 10 pengintai dihukum di padang gurun bersama dengan orang dewasa lainnya dari generasi yang tidak percaya itu. Ini merupakan akibatnya. Sikap bertolak belakang. Sikap membuat semua perbedaan. Mengembangkan sikap yang positif adalah tahap kesadaran yang pertama untuk menjadi pemimpin yang efektif. Keberhasilan kepemimpinan tidak dapat disusun tanpa membangun sebuah bangunan yang diinspirasi dari Tuhan. Maksudnya, tanpa saudara percaya sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, kita akan sia-sia untuk membangun sebuah bangunan untuk memimpin orang-orang yang siap dipimpin oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita lanjut. Perhatikan sikap yang saling bertentangan yang disarankan oleh kata-kata dan tindakan oleh Yosua dan Kaleb. Perhatikan sikap yang saling bertentangan. Nah, yang pertama, sikap kita itu menentukan pendekatan hidup kita. Yang tadi sempat dibahaskan, saudaraku ya, di tengah-tengah khotbah ini, bahwa Yosua dan Kaleb itu mempunyai pendekatan hidup oleh karena dia mengandalkan percayanya kepada Tuhan. Ini penting. Sehingga orang demikian melakukan pendekatannya bukan menggambarkan raksasanya itu, tetapi menggambarkan janji Tuhannya. Bahwa faktanya itu ada raksasa yang memakan orang dan seterusnya, mungkin iya, tetapi janji Tuhan apa? Kita masuk. Walaupun ada gunung di depan, walaupun ada hambatan di depan, mungkin gak bagi Tuhan? Mungkin. Itulah pendekatan yang dilakukan di dalam hidup mereka, Yosua dan Kaleb. Yang kedua, sikap kita itu menentukan hubungan dengan orang-orang. Bagaimana orang-orang mendengar perkataan kita? Perkataan yang mendiscourage atau perkataan yang mengencourage. Perkataan yang mengencourage, yang mendorong, akan membuat orang-orang di sekitar kita kuat. Dan ada cahaya kemuliaan yang akan memancar dari kehidupan kita. Yang ketiga, sikap kita seringkali menjadi satu-satunya perbedaan antara sukses dan kegagalan. Jadi bagaimana mau berhasil, saudara? Kalau belum dia melihat fakta dan hatinya kecil, hatinya kecut, dia tidak akan mungkin dapat melakukannya, tidak akan mungkin dapat berhasil. Pada waktu saya masih kecil, saya belajar untuk bisa mengendarai sepeda. Saya berpikir bagaimana orang bisa mengendarai sepeda yang hanya roda 2 itu, lalu bisa melenggang, bisa melaju gitu. Semakin dipikir semakin gak bisa. Tetapi semakin dicoba, dilatih, kemudian digoes, diayuh gitu, pedal dari sepeda itu, ternyata ada waktu-waktu bisa. Sekali-kali jatuh, iya, tetapi kita gak berhenti, kita terus belajar. Yang pada akhirnya, bisa juga. Jadi tetap terus maju, bergerak.
Dan ini menjadi satu-satunya perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Yang keempat, saudaraku, sikap kita pada suatu tugas itu akan mempengaruhi hasilnya lebih dari apapun. Jadi kalau kita bersifat, aduh, ini berat sekali. Saudara, orang mengangkat satu botol air yang berisi 1.500 liter, itu bisa mengatakan berat. Lalu orang lain bisa mengatakan ringan kok, nggak masalah. Kenapa berat? Karena kita enggan. Ketika kita enggan untuk mengangkatnya, aduh berat. Bahkan mengambil barang saja dengan jarak 5 meter kalau kita enggan, ya menjadi berat. Karena tidak ada kemauan kita. Tapi kalau kita mau, walaupun mungkin kaki kita sakit, tapi kita betul-betul mau memperjuangkan karena kita butuh itu, tidak ada yang berat. Benar saudara ya, saudaraku pasti pernah mengalami hal seperti ini. Nah, kemudian yang kelima, saudara, sikap kita itu dapat membalikkan masalah menjadi berkat. Yang tadinya, wah ini tugasnya berat sekali, ini apa mungkin? Tetapi sikap kita, aku bersama dengan Tuhan, aku pasti bisa melalui. Mungkin gagal 1 kali, gagal 2 kali. Thomas Alva Edison gagal berapa kali? Menurut catatan, yang ke-1000 baru berhasil. Ada orang kadang-kadang gagal 5 kali sudah mundur. Sudah terlalu sering. Apalagi ya, biasa membesar-besarkan masalah. Oh, sulit sekali. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Alva Edison dalam proses pendidikannya, dia dianggap gagal oleh orang-orang yang mengerti tentang prinsip-prinsip pendidikan. Dia dianggap gagal. Tetapi ibunya mendampingi dia untuk dia tetap maju terus melakukan penelitian dan sampai berhasil, dan hasilnya sampai hari ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi sikap ini dapat membalikkan masalah menjadi berkat. Yang keenam, sikap kita dapat memberi kita perspektif positif yang luar biasa. Perspektif positif, cara pandang yang positif terhadap suatu tugas, terhadap suatu pelayanan, terhadap sesuatu yang mungkin orang lain katakan, atau kebanyakan orang katakan nggak akan bisa. Kita jangan hanya menyerah karena orang mengatakan tidak akan bisa. Dulu saya punya om, pada waktu saya lulus SMA, saya mau pergi ke Bandung dari asal kota saya, kota kecil. Om saya menakut-nakuti, oh nggak gampang. Dalam hati itu kan pengalaman om, tapi saya nggak jawab karena dia orang tua. Saya menguatkan diri saya. Kenapa? Karena saya akan berjalan bersama dengan Tuhan yang saya percayai. Haleluya. Dan ternyata, ya, semua bisa dilalui, saudaraku ya. Yang ketujuh, sikap kita tidak otomatis kelihatan bagus. Yes. Karena kita ini milik Tuhan. Enggak apa-apa. Apa yang disampaikan oleh Kaleb dan Yosua tidak serta-merta disambut oleh orang banyak. Oh, kamu benar. Malah mereka mau dilemparin batu. Jawaban yang diharapkan nggak sesuai. Bukan mereka menyambut, tapi mereka mengangkat batu. Tetapi tahu nggak? Karena mereka milik Tuhan, siapa yang bela? Tuhan yang bela. Begitupun dengan saudara dan saya. Walaupun sikap kita tidak otomatis kelihatan bagus, siapapun yang menilai, kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan lemah, dan mulai saat ini bangkitkan dirimu, saudara. Renungannya di dalam Bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oh haleluya. Ini penting saudara, untuk saudara tetap bisa maju, tetap berjalan, melangkah dengan percepatan yang semakin cepat bersama dengan Tuhan. Apa yang menjadi aplikasi kita, saudara? Mengapa 10 pengintai harus marah ketika 2 pengintai mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan mereka? Kenapa harus marah? Di Yakobus 4 ayat 1 dikatakan begini,
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, halo, ternyata hawa nafsu yang menyebabkan pertengkaran itu sendiri, supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Maka kalau di dalam konteks sekarang, minggu yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, saudaraku, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh, jangan dipimpin oleh daging kita atau kemampuan kita sendiri. Puji Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, dari Kejadian 45 ayat 5, kita coba bandingkan dengan situasi Yusuf pada waktu itu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Ini orang-orang kakak-kakaknya yang dulu pernah memasukkan ke dalam sumur dan pernah berniat membunuh dia. Malah Yusuf menghibur mereka, saudaraku. Ini orang luar biasa, tidak ada balas dendam ya di dalam dirinya. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wah, ini orang yang poin yang pertama tadi, mempunyai sikap hidup untuk melakukan pendekatan yang berbeda dengan orang-orang lain. Luar biasa. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Yusuf itu dengan cara demikian, dengan perspektif yang demikian itu, dia sudah masuk ke era yang baru. Saudara-saudaranya masih di era yang lama. Dia masuk ke era yang baru. Yosua dan Kaleb dengan pernyataannya itu, dia masuk ke era yang baru. Tapi 10 pengintai itu tetap tinggal di era yang lama. Nah, saudara dan saya mau pilih yang mana ini? Saya berharap kita semua siap untuk memasuki era yang baru. Sekarang pandemi oke. Tetapi kita punya satu perspektif bahwa Tuhan bersama dengan saya, bersama dengan kita. Kita akan melakukan terobosan di dalam kehidupan ini, karena saudara dan saya punya pengharapan itu. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Saudaraku Bapa di surga, terima kasih dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berlipat ganda dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang mempunyai pandangan yang picik, yang hanya sekedar melihat kenyataan sebagai kenyataan, titik sampai di situ. Tetapi kami mau seperti Kaleb dan Yosua, demikian pula Yusuf, yang siap masuk ke era yang baru bersama dengan janji-Mu. Karena janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu pasti dan memampukan kami untuk menerobos semua halangan dan hambatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita buka hati untuk mengakhiri ibadah pada hari yang luar biasa ini. Saudaraku, boleh angkat tanganmu dan buka hatimu. Saudaraku yang kekasih, Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara dan melepaskan damai sejahtera.
Diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaan, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati pelayananmu. Tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan, kita akan Zoom bersama-sama. God bless you.